Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau RIK SD Muhammadiyah Purin. Nah, sekarang kita sudah sampai di tema 3. Kemarin kita sudah mulai ya tema 3. Di tema 3 kalian akan belajar banyak tentang benda di sekitarku ya. Kalau tema 2 banyak dongeng. Nah, kalau tema 3 ini banyak belajar tentang benda yang ada di sekitar kita. Yuk kita lanjutkan di pembelajaran 2. Sekarang kita di halaman 12. Yuk tema 3 ya. Ingat sudah tema 3. Oh iya, tema 2-nya dikumpulkan ya di sekolahan. Nah, ini tema 3 pembelajaran 2 halaman 12. Di situ ada gambar 1 2 3 4 5 6. Ada 6 gambar. Yang pertama adalah gambar ya lemari ini ya. Lemari. Terus ini kursi, ada juga pensil, meja, kursi, dan juga ini rak, ada rak juga. Nah, tak bacakan, disimak ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Nah, ini adalah contoh-contoh gambar benda yang terbuat dari kayu ya. Tahu ya kayu ya, kayu ya dari pohon ya, kayu itu dari pohon. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Bahan untuk membuat pensil terbuat dari kayu. Ini bahannya kayu ya, ini kayu lah, ininya arang karbon. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Figura itu adalah bingkai foto, itu bisa ya, bingkai figura. Bisa bingkai lukisan, bingkai foto, itu dari kayu. Paragraf kedua. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Paragraf ketiga. Pertama, batang pohon ditebang. Ingat, untuk mendapatkan kayu berarti harus menebang pohon. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Artinya bentuknya masih pohon yang dipotong-potong, silinder, itu kayak gini. Nah, kayunya baru dipotong, masih bunder panjang, ya. Namanya log. Nah, ini kayu log, kayu yang baru ditebang, log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat pengrajinan. Di Patebon ada, kalau kalian tahu ya, di perempatan hotel apa itu yang ada satenya itu di Jalan Tembus ya, itu ada pabrik kecil untuk pengolahan kayu yang merubah kayu log menjadi kayu batangan. Itu ada di Patebon sini ya. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu log dipotong-potong sesuai keperluan ya. Ada yang dipotong jadi persegi ya, perseginya berarti panjang. Nah, kalau sudah dimasuk ke tukang kayu nanti bisa lebih rapi kayunya, sudah enggak bunder-bunder gini lagi. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. 2 hingga 4 minggu. Artinya kalau cuacanya panas ya terik, itu cukup 2 minggu sudah kering. Tapi kalau sering mendung itu perlu sampai 4 minggu, 1 bulan baru bisa kering. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Paragraf terakhir. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Oke, perhatikan ini penting ini. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. 1, keunggulannya adalah mudah dibentuk. Artinya mudah dipotong-potong, bisa tebal, bisa tipis,
bisa lebar, bisa panjang, bisa pendek. Nah, itu adalah kayu, mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Berarti keunggulan yang kedua adalah awet. Yang pertama mudah dibentuk, yang kedua adalah awet. Kayu, beberapa jenis kayu, contohnya di sini adalah kayu jati, itu memang bisa sampai ratusan tahun, bertahan ratusan tahun. Karena semakin lama itu malah semakin keras, ya. Semakin lama semakin tua itu malah semakin keras. Itu ada. Ya, makanya beberapa rumah Jawa biasanya itu ada yang terbuat dari kayu, temboknya dari kayu, pagernya dari kayu, terus pondasinya terus dari kayu semua. Itu ada, ya, memang kuat ya kayu. Satu, mudah dibentuk. Dua, awet atau kuat. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Tadi kelebihannya ada dua, ya, mudah dibentuk dan awet. Tapi kelemahannya adalah yang pertama mudah terbakar karena kayu tidak tahan panas. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berarti ada yang mudah keropos, ya. Kayunya ada yang kayu mudah keropos, biasanya dimakan rayap, ya, dicokoti rayap. Nah, makanya sebelum dipakai itu biasanya ada dikasih obat dulu, ya, disemprot supaya enggak dimakan rayap, itu ada. Tuh, jadi kelebihannya dua, kelemahannya juga dua, ya. Nah, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yuk kita jawab bareng-bareng. Yang pertama, berapa lama waktu yang diperlukan untuk pengeringan kayu? Berapa tadi? 2 hingga 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Kalau cuacanya cerah, panas, cukup 2 minggu sudah kering. Tapi kalau sering mendung, sering hujan, sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Kalian tulis sendiri. Nomor 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Tadi apa tadi? Ada 2, ya. Ada 2. Berarti kalian jawabnya 2. Ini jawabnya 2. Keunggulannya yang pertama adalah mudah dibentuk. Selanjutnya yang kedua adalah tahan lama, bisa tahan lama, ya. Beberapa jenis kayu bisa tahan lama, sangat lama bahkan, karena semakin lama itu semakin keras. Apa kelemahan? Sekarang kelemahan sama, kelemahannya juga ada 2, ya. Kedua kelemahannya, yang pertama mudah terbakar atau tidak tahan panas, tidak tahan panas atau mudah terbakar. Kelemahan yang kedua adalah bisa dimakan rayap. Beberapa jenis kayu itu bisa dimakan rayap dan serangga lainnya. Ada juga kumbang, itu ada yang bisa membolongi meja. Mejamu kan ada yang bolong-bolong kadang. Nah, itu gara-gara kumbang ada, gara-gara rayap juga ada. Nomor 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Ini sudah ada semuanya. Bisa kalian tulis ini benda-benda, gambar-gambar ini, atau kalian cari sendiri di rumahmu, keliling rumah kalian cari benda yang terbuat dari kayu. Pintu, kusen, meja kursi, pensil, ada centong, mungkin centong di rumahmu terbuat dari kayu, kalian lihat. Terus apalagi ya? Papan, triplek, papan tulis, figura, itu juga banyak yang terbuat dari kayu, kalian cari sendiri. Terus bawahnya, kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu adalah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Tuliskan dan gambar. 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak. Perhatikan, ada 4 kotak. Habis berarti minta kalian gambar. Untuk kotak yang kedua, 2 kotak yang ada di sini, pintu dan pensil, ya. Pak Hafiz minta sebelah sini pintu, sebelah sini pensil. Artinya apa sini? Kalian gambari pintu rumahmu. Ada hiasannya, Pak, kasih hiasan, ya. Boleh pintu rumah, pintu kamar, pintu apa saja yang dari kayu, ya, kusen.
Nah, yang sini adalah pensil, gampang ya, gambar pensil yang terbuat dari kayu ini, kayu. Tuh, terus 2 kotak lagi sudah Pak Hafiz gambar ya. Hafiz juga latihan gambar ini ya. Kalian gambar seperti ini, terus kalian nama nih, ini namanya apa, sini namanya apa ya. Kalian gambar seperti ini. Kalian gambar ya. Ini Pak Hafiz juga latihan gambar ini. Oke, tuh. Pintu pensil, terus kalian gambar 2 benda ini, kasih nama. Sini apa, sini apa. Terus yang sini, perhatikan benda-benda di sekitarmu, karena kalian belajar di rumah, berarti di rumahmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Pasti ada. Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian cari 6 benda yang ada di rumahmu yang terbuat dari kayu. Dan juga menuliskan kegunaannya. Misal 1, kursi untuk duduk, meja untuk menulis, boleh, untuk makan, boleh. Kalian cari ya di rumah. Sini nama bendanya, sini kegunaannya. Untuk apa? Untuk hiasan. Loh, ada hiasan dari kayu di rumahmu. Kalian cari ya, keliling rumah, cari benda yang terbuat dari kayu, terus kegunaannya untuk apa? Ya. 6 benda. Boleh pakai yang tadi meja kursi, boleh? Boleh. Kalian tulis lagi, kalian tulis sendiri. Nah, ayo berdiskusi. Yang bawah ayo. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Siti dan teman-temannya sekolahnya ternyata dekat hutan ya. Tak kira di kota ini. Punya hutan ternyata. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Kok bisa hutan kok bisa menyimpan air? Apakah disimpan di godong-godongnya? Ternyata yang menyimpan air adalah tanahnya. Tanah yang memiliki banyak akar, artinya banyak pohon, itu bisa menyerap banyak air. Selain menyerap juga menyimpan. Dia menahan air supaya tidak langsung turun ke bawah. Kalau turun ke bawah bareng semua, longsor, banjir bandang, banjir, ya pusing. Lah, tapi kalau ada pohonnya, ada hutannya, airnya itu turunnya sedikit-sedikit. Nah, ya, ada yang menahan akar pohon, tanahnya subur, tanahnya bisa menampung banyak air. Lah, itu turunnya sedikit-sedikit airnya, aman, ya. Tapi kalau hutannya habis, hutannya ditebangi, air hujan turun semua, banjir bandang, longsor. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Ya, ada gambar itu, orang-orang jahat ini. Ya, jangan ditiru ya. Ini penebangan liar. Ya, orangnya jahat ini. Tanpa izin ya, karena menebang hutan itu harus dengan izin. Nah, ini enggak izin langsung ditebang pohonnya. Berarti nanti orang-orangnya sendiri yang pusing. Nah, inilah nih. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lah, perhatikan. Kenapa harus musyawarah? Karena ini ada masalah. Masalahnya bukan cuma penebangan liar tok. Karena nyatanya kita semua butuh kayu. Butuh kayu untuk berbagai benda yang kita butuhkan. Meja, kursi, papan tulis, pintu, jendela, kusen, pensil, lemari, butuh kayu.
kita butuh kayu, tapi juga kita butuh hutan. Lah yo piye terusan? Ayo, lah ini kita bermusyawarah ya. Gimana caranya kita tetap terpenuhi kebutuhannya, kita tetap punya meja, tetap meja kursi. Buku, loh, buku ini terbuat dari kayu. Iya, buku ini dari kayu. Belajar butuh buku. Butuh buku, nebang pohon. Nebang pohon nanti banjir. Lah, gimana ini pusing kan? Nah, untuk itu kita harus bermusyawarah. Gimana caranya kebutuhan kita tetap terpenuhi, tapi hutan tetap ada, tidak ada banjir bandang. Gimana caranya? Nah, bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Wah, ini harusnya kelompok ya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Di desa Siti banyak penebangan liar ya, penebangan yang liar, penebangan yang tanpa izin ya. Penebangan itu boleh tapi harus izin. Lah ini yang penebangan liar yang tidak izin. Gimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah harus dijaga dulu hutannya supaya enggak dimasuki orang sembarangan. Yang pertama kita harus menjaga hutan bersama-sama. Bisa dengan menjaga hutan bersama-sama, kalian tulis sendiri ya. Yang menjaga siapa? Ya orang yang ada di dekat hutan, semua warga di situ ya. Yang jaga bukan cuma Pak Polisi tok, polisi hutan itu ada tapi sedikit. Yang jaga ya warga situ, karena nanti kalau banjir yang kena warga juga, maka warga harus bersama-sama menjaga hutan. Kalau ada yang nebang pohon nggak boleh ya, dimarahi, ditangkap bareng-bareng. Nanti kalau ada yang nebang pohon sembarangan ditangkap bareng-bareng sama warga. Terus apalagi selain itu bisa juga dengan membuat peraturan, bisa juga dengan membuat peraturan ya, bisa dengan undang-undang atau peraturan desa supaya dilarang menebang pohon sembarangan, harus izin, itu juga bisa. 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang pertama jelas hutannya gundul. Kedua lagi, hutan menjadi gundul, hutannya habis, pohonnya habis. Boleh yang pertama ya. Intinya hutannya rusak, hutan rusak, hutan menjadi gundul, hutannya habis, pohonnya habis. Boleh. Nah, baru yang kedua, setelah hutannya habis, pohonnya habis, terjadi apa? Terjadi bencana alam. Ya, itu akibatnya terjadi bencana alam. Yang pertama tadi hutannya gundul, yang kedua baru terjadi bencana alam. Bisa kena longsor, bisa kena banjir air, bisa juga banjir bandang, bisa juga banjir campur longsor. Pusing nanti warganya ya. Banyak bencana alam yang bisa terjadi ketika hutan gundul ya. Hutannya tadi lebat, banyak harimaunya, banyak macannya. Hutannya ditebang, macannya makan ayam, nanti ayamnya tetangga dimakan harimau. Pusing semuanya. Itu habitatnya nanti rusak. Tuh, 2. Yang ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Mengembalikan, berarti hutannya sudah gundul, sudah habis, bolong-bolong. Gimana caranya mengembalikan supaya banyak pohonnya lagi? Yaitu dengan reboisasi. Reboisasi tambahi, yaitu contoh sendiri ya. Reboisasi yaitu menanam kembali hutan, menanam pohon lagi di hutan. Boleh. Jadi hutan yang sudah gundul ditanami lagi, reboisasi, penghijauan ya, supaya jadi hutan lagi. Sudah ditebang, nggak tahu siapa yang nebang, kita tanam lagi. Itu adalah reboisasi.
Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian kerjakan. Tadi sudah menjawab pertanyaan bersama-sama. Kalian juga harus gambar tadi ya, gambar pintu, gambar pensil. Gambar ini apa ini? Gambar ini kalian tulis ini. Juga mencari benda-benda yang terbuat dari kayu dan kegunaannya ya. Itu untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.